Coba dijelaskan dulu. Oke, yang pertama terima kasih banyak ya buat teman-teman media dan tamu undangan yang sudah hadir. Yang pertama tadi ditanya kenapa namanya Neverland. Sebenarnya sebenarnya Mas Neverland itu kita ambil dari kalau Mas dan Mas tahu zaman kecil kita itu ada film Peter Pan. Oh iya, Film Peter Pan. diliput. Bukan yang ada apa denganmu. Oh bukan. Film Peter Pan, film Tinkerbell itu kan dia menceritakan di suatu tempat namanya Neverland. Jadi Neverland ini sebenarnya tempat fiksi lah. Fiksi. Pulau yang tidak diketahui. Iya. Kenapa kita ambil Neverland? Karena kita tuh pengen kita mengajak yang datang itu tuh kembali ke masa kecil. Masa kecil kan isinya cuma senang sebelum maghrib pulang gitu kan Mas. Betul. Nah sekarang kita kan udah banyak yang kerja, banyak yang ya merasakan pahitnya dunia ini gitu kan. Kehidupan di dunia ini ya. Ada isu apa gitu. Nah sejenak kita itu bisa pulang ke Neverland buat seneng-seneng, buat melupain sebentar lah gitu di hidupnya. Oke, jadi acara ini menyajikan khusus yang bernama Neverland ini adalah ruang untuk bersenang-senang gini ya. Senang-senang Mas. Keren banget ya. Mungkin buat teman-teman kita yang ada di sini yang bakalan nanti hadir tanggal 27 ataupun nanti teman-teman yang pengen datang di acaranya Neverland Bandung yang bertajuk Koplo Nasional ini. Semoga kalian semua bersenang-senang nanti ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ada apa Boleh Mas ya? Yoga? Untuk Mas Yuda, di sini ada pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa nih memilih Bandung untuk Neverland Project ini nih? Kenapa harus Bandung gitu ya? Kenapa nih? Coba Mas dijelaskan. Kenapa Bandung ya? Kayak tren-tren TikTok. Ah. Sebelum ini ya, kenapa Bandung? Jadi Bandung ini kami sebenarnya juga memikirkan kalau Bandung ini sebagai salah satu kota besar di mana kayaknya musik dan festival itu udah menjadi lifestyle gitu ya Mas. Betul sekali. Kehidupan sosial bermasyarakat gitu kan. Jadi kayak ya otomatis ketika industrinya itu hidup, lifestyle sudah menjadi lifestyle, otomatis antusiasmenya akan tinggi sekali. Betul sekali. Jadi, ya itu alasannya kita kenapa memilih pertama kali dilaksanakan di Kota Bandung. Mungkin sebenarnya sebuah momen yang tepat juga mungkinnya karena 27 April ini belum ada big event juga sebenarnya yang saya tahu. Saya sebagai orang Bandung belum ada big event yang mungkin skalanya nasional mungkin ini ya. Ini nasional ya? Sebenarnya mungkin ada Mas yang berdekatan, cuman nanti akan menyambung di pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan apa lagi Mas Yoga? Santai aja ngobrolnya. Santai aja ya, Saya santai berarti ya. Ini santai dulu aja ngegalinya ya, nanti juga dijelasin. Nah sekarang nih, pasti ini yang ditunggu-tunggu nih Mas Jojo nanti ya dijelasin. Gimana nih konsep acara yang mau dibawakan nih untuk Neverland sendiri? Oke, untuk konsep ini sebenarnya kita mungkin yang menjadi unik adalah dari konsep kita membawa lagu-lagu apa ya namanya istilahnya koplo atau ambiaran gitu ya Mas. Yang lagi hits sekarang ya. ya. Sebenarnya konsepnya kita memberikan apa ya suatu konsep festival yang sesuai dengan permintaan, kebutuhan dan juga kita ada lihat peluang juga dan juga ada tren yang lagi ke arah situ gitu ya Mas. Iya betul. Soalnya apa ya mungkin bisa dibilang kan pertama kali ya line up dengan full musik seperti itu. Iya benar, boleh ini ya. Terus musiknya juga kalau bisa dibilang dan koplo itu kan musik yang bisa mengisi semua suasana hati Mas. Iya betul. Dari mulai patah hati, ditinggal nikah, terus kerja. Lagu gak punya duit juga ada kan ya? Ya jadi Banyak banget ya. konsep yang baru lah. Iya semua. Neverland khususnya di Bandung ini yang pertama kali. Oh yang pertama kali ya, berarti semua konsep itu ada gitu ya di Neverland. Musik dari musik kita semua ada gitu ya. Tapi dengar-dengar juga saya Apa? bakalan ada band lokal yang bakalan perform Oh, ada juga? nanti ya. Oh. Saya tahu ada SAR, ada Enjoy Music dan juga Airbeat Band yang bakalan menjadi bagian line up di acara Neverland nanti ya. Walaupun
Neverland bakalan ada beberapa musisi-musisi koplo, tapi Iya. juga bakalan ada band lokal yang nemenin kalian biar nggak Tepuk tangannya dong di sini. Oke, kita langsung aja lanjut ya ngobrol sama Mas Kamal nih sebagai kreatif ya. Berarti harus kreatif banget sih sebenarnya sih. kreatif banget, berarti udah bisa bikin matahari buatan ya Mas Kamal. Nggak kreatif banget soalnya bikin matahari buatan sering juga hujan. Mas Kamal berarti sebagai pawang hujan juga berarti kayaknya nanti ya. Sebenarnya pawang hujan bisa juga sih sebenarnya. Terutama event-event gede itu sebenarnya. Sebenarnya cuan tuh jadi pawang hujan tuh sebenarnya. Oh, berarti rekannya siapa? Itu yang Bang Bang Rara. Oke, Mas Kamal. Gak tahu ini adiknya gitu. Mas Kamal nih dari Bandung nih ya, yang mewakili acara Neverland dan sebagai yang kreatif ini saya bakalan ngobrol bersama Mas Kamal nih ya. Sejauh apa publikasi Neverland saat ini mungkin ya, karena acaranya nanti tanggal 27 nih. Untuk saat ini seperti apa untuk Mas Kamal? Oke, jadi untuk publikasi dari Neverland ini kita sudah berjalan di akhir Januari. Terus di bulan Februari juga kita sudah berjalan dan sekarang tuh memang untuk publikasi kita ini sekarang sudah udah bikin banyak titik, terutama di Priangan Timur. Di Garut ya. Aduh, Garut. Garut. Terus tuh Tasik juga kita membuat kayak baliho billboard di sana juga titik-titiknya. Dan memang kita juga istilahnya mengajak teman-teman dari kayak komunitas-komunitas dari Index juga, entah itu dari Cakan, dari Warna juga mereka ada fanbase juga kan Jawa Barat. Oke. Kita istilahnya Mengepul data, lah, ya. mengepul data juga mungkin ya. Betul juga kita meminta tolong kepada mereka untuk sukseskan acara ini. Oke. Seperti itu sih. Oke, Mas Kamal Oh, ya. sampai jauh ya. Koneksinya sudah sampai ke Tasik ya. Ke Tasik, Garut. Tukang makroni bakal ada di sana. Iya. Garut. Banyak juga ya mungkin. Priangan Timur di bawah. Iya, betul. Karena kita juga dapat DM Instagram waktu itu. DM Instagram tuh bakal ada teman-teman dari Lampung juga yang bakal hadir. Oh. Iya. Udah beli tiket ya? Ya udah dong. Udah dong, masa mau. Kirain lu nanyain DM doang gitu. Dia udah tinggal juga sih sebenarnya. Ya, Oke, Mas Kamal nih ya. Ya. Oke, saya mau nanya lagi Mas Kamal nih. Kita nanya seputaran di Bandung nih, karena acaranya di Bandung. Ya. Jadi apa pendapat Mas Kamal nih tentang gairah musik koplo di Bandung ya untuk era saat ini? Sehingga bisa menyajikan acara yang bertajuk Neverland Koplo Nasional ini. Silakan Mas Kamal. Oke, sebenarnya musik koplo atau ada bilang musik koplo, ada yang bilang ambiaran juga sebenarnya udah mulai menjamurnya tuh setahu saya itu dimulai 2018-an Oh, ya, di sini betul. sudah mulai menjamur nih musik-musik dari dan tanah Jawa ini masuk ke tanah Sunda ini, dan istilahnya dari di tanah Sunda ini kita membuka banget nih, kita seneng banget nih dapat istilahnya dapat lagu-lagu dengan bahasa yang berbeda-beda dan orang-orang Sunda juga jadi bisa bisa berbahasa Jawa juga sih sebenarnya Mas. Iya, dan untuk genre sebenarnya genre Bandung ini kalau kita tarik dulu tuh Bandung tuh terkenal dengan band-band cadas Mas. Apa? Band-band cadas. Cadas ya. Cadas banget nih. Cadas banget nih. Dan sekarang pun dengan masuknya genre koplo ini jadi bikin berwarna sih sebenarnya. Oh, oke, betul sekali betul. Betul banget, bikin berwarna dan istilahnya ya saya pun jadi suka sih sebenarnya. Betul, saya juga biasa, wah ini dangdut, tapi setelah mungkin ternyata semua musik itu bisa dinikmati. Iya. Apalagi mungkin di era sekarang gitu kan banyak orang baper gara-gara percintaan. Karena kan mungkin dari isi-lirik dari musik-musik koplo itu tentang percintaan kan ya. Betul. Mungkin ada juga yang bilang bosan keren juga kan, makanya musik koplo. Tapi koplo itu nggak disebut kampungan sebenarnya. Malah itu lagu masyarakat Indonesia asli. Iya. Kita aja yang mengadopsi musik dari luar mungkin. Karena kan ada tagline cintai produk Indonesia. Betul. Oke, terima kasih Mas Kamal ya. Sama-sama. Oke. Kita bertanya siapa lagi nih, ada dua narasumber di depan saya nih. Mas Yoga, tanyain nggak nih? Kalau Mas yang tanya ini. Oke, mungkin kita mau ngobrol bersama pihak sponsor yang Betul ya. Ini bapaknya udah ada kan ya?
udah ada di sini. Nah, saya perkenalkan kembali ya untuk bapaknya, yaitu Bapak Perez sebagai National Sales Manager dari Leisha ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ini sponsor khusus. Iya, sponsor khusus ini udah ada di Leisha. sini. Nah, Leza. Lezat. Itu teksturnya apa ya? Lezat. Oke. Oke Bapak, untuk Bapak Beres ya, untuk pertanyaan Bapak ya. Boleh dijelaskan Leisha itu apa ya, biar boleh tahu ya, Leisha itu apa? Boleh Pak? Soalnya saya mendengar lezat tuh kayak lezat-lezat Pak. Pokoknya ke Leisha gitu ya. Boleh ceritain Pak, silakan. Terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan media juga. Jadi saya akan menjelaskan masalah untuk Leisha ya. Jadi Leisha itu adalah produk makanan beku ya, produk Frozen food gitu ya. frozen food. Oke. Nah, kemudian produk Leisha ini diproduksi oleh PT Rama Putra Jaya. Rama Putra. Rama Putra Jaya. Nah, awal produksi itu adalah di bulan Agustus tahun 2017, tepatnya di Jalan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Pak. Oh, dari iya. Jawa Timur berarti Pak ya. Jawa Timur ya, Surabaya gitu ya. Oh, kok bisa sekoneksi itu ya Pak ya? Acara ini acara Koplo tuh Jawa Timur kan ya, bisa sampai sponsor gitu. Keren banget. Nah, kemudian dari karena ada peningkatan yang cukup besar ya penjualan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan konsumen, akhirnya kita expand ke area Jawa Tengah, yaitu pabrik yang lebih besar lagi. Yaitu tepatnya di Jalan Juwana KM 17, Pati, Jawa Tengah. Jateng berarti ya. Iya betul, Jateng. Jadi kalau rekan-rekan mau mampir ke sana, silakan hubungi saya nanti. Oh iya, udah diundang nih. Saya sering dengar Pak nih di berita-berita Pak. Kalau bahasa Sundanya ayam mana? Udah diundang ya, yang mau mampir boleh silakan. Iya, saya juga perlu jelaskan juga untuk macam-macam untuk produk. Betul Pak. besar. Produknya Iya, apa aja sih betul. bisa? Ya mungkin dari rekan-rekan semua belum ada yang tahu. Jadi untuk produk kita itu Leisha ada beberapa macam Pak. Contohnya untuk Leisha itu ada Leisha nugget stick, Nugget. iya nugget bone, nugget es, kemudian Leisha chicken popok. Oh, pork. Leisha chicken karage. Iya. Ya. Bukan, Coba itu ya. bukan pop, bukan. Ya. Ya. Kemudian Leisha chicken karage, Leisha chicken katsu, Leisha chicken hot spicy. Oh, banyak banget Iya. variannya berarti Pak ya. Semuanya ayam-ayaman berarti Pak. ya? Ayam-ayaman semua. Kemudian ada yang namanya Leisha chicken strip juga ya. Oh, Oke, yang strip yang parajan stick ya Pak. betul. Nah, Kemudian rada panjang. iya. Kemudian Leisha juga ada di second brandnya juga. Itu namanya Hanarus. Apa tuh Pak? Harus. Hanarus namanya. Jadi Hanarus itu juga ada beberapa item, yaitu ada nugget. Ya, nuggetnya ada dua macam, nugget stick sama nugget es. Kemudian ada yang namanya bakso, Hanarus bakso. Kemudian ada yang namanya Hanarus kentang. Oh, ada kentang juga. Ada kentang juga. Jadi untuk oreka-oreka bisa memakai kentang Hanarus juga ya. Harga juga terjangkau. Oke. Kemudian ada yang namanya Hanarus bakso juga. Hanarus bakso. Ya. Kemudian Hanarus bratwurst. Bratwurst sosis. Bratwurst Ya, sosis, oke. ya. Kemudian kita juga ada yang namanya kelas bakaran, Pak. Apa Jadi itu? kita ada yang namanya produk ngejos. Apa tuh ngejos Pak? Ngejos itu adalah produk sama seperti Reza, cuman ini untuk kelas bakaran, Pak. Contohnya barbecue. iya. Jadi ada yang namanya nugget es juga, nugget stick, nugget loaf, kemudian sosis ayam, Oke. sosis bakar juga ada. Ya, jadi kita harapkan di kedepannya kita juga akan produksi NPD yang lain. Oh. Kita bisa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Keren banget. Saya juga penasaran nih Pak ya. Iya. Untuk bisa dibeli di mana aja mungkin ya untuk tur khusus di Bandung Pak. Kalau saya kan orang Bandung nih, masa saya harus beli ke Pati ya? Iya. Gimana tuh di Bandung Pak? Ya.
Jadi untuk produk Leza ini kita itu ada di seluruh Indonesia juga Pak. Oh, Iya. keren ya, udah seluruh Indonesia ya udah ada untuk produk Leza. Dimanapun Pak. Oh. Kemudian ada di supermarket Pak. Contohnya semua, kemudian di agen-agen grocer juga Pak. Nah untuk di Bandung ini ada yang namanya RSB Pak. RSB Raja Wali ya apa ya? Raja Wali Oke. I know. Kemudian di supermarketnya ada yang di supermarket Jogja. 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 Jadi kalau rekan-rekan butuh itu apa bisa Boleh ya? Bisa. Namanya Leza sama Analus. Leza, Analus, Lejos. Ngejos. Iya. Oke. Teman-teman mungkin yang pengen barbecue buat Iya. dulu. Iya. Nah, itu makanan sehari sebenarnya Pak ya. Iya. Oke Leza. Media juga bisa. Sama untuk Bapak di sini untuk pembeliannya bisa lewat online gak sih? Oh juga bisa. Jadi untuk Leza ini kita juga ada ini Pak, apa namanya, Instagram, kemudian Facebooknya ya. Oh, iya. Kemudian ada TikTok juga. Mungkin bisa rekan-rekan semua bisa follow ya. Iya. Yang namanya Lezain Indonesia. Lezain Indonesia ya. Lezain Indonesia. Lezain. Pokoknya Leza apa ya? Ya. Udah Indonesia, bukan Indonesia lagi, mungkin mau worldwide juga mungkin. Udah ke TikTok, udah ke marketplace juga. Jadi bisa lihat Pak. Jadi di Lezain Indonesia itu bisa lihat produk-produk apa aja lengkap di sana. Oke. Iya, Wah. di sini, ya. Oh iya. Mungkin nanti teman-teman juga dikasih Leza nggak Pak nanti Pak? Iya, apa? Oh iya. Asik kan Pak? Iya. Kasih tester. Nah, saya mau nanya nih Pak nih. Iya. Nanti bakal ada activity apa dari Leza di acara Neverland? Iya, jadi di hari-harinya nanti ada activity. Jadi Leza ini buka booth atau stand ya Pak ya, cukup besar. Oh iya. Jadi kita ada istilahnya itu di sana apa, food testing ya Pak. Oh, ada food testing. Ya. Nah, kemudian kita juga langsung jual matang atau mentahnya ya Pak ya. Oh. Oke. Tapi nanti bisa nyoba kan? Nanti nyoba dulu tes dulu. Iya, bisa. Ya, kemudian di sana juga ada UMKM Pak. Oh. UMKM olahan makanan. Nah, di sana juga tersedia dia memakai produk Leza Pak. Oh, boleh jajan. Oke. Sangat relate sekali. Cakep ya. Jadi kalau kelaparan gitu ya kan ada produk UMKM-nya bisa. Makanya jangan sampai bawa bahan baku sendiri karena Leza udah disiapin malah. Dilebihin malah Pak ya. Betul. Jadi habis konser capek lapar sudah tersedia makanan makanan Leza ya Pak ya, gitu. Oke Pak. Oke, ya. Oke, saya mau nanya nih Pak, Bapak sebagai yang mensponsori khusus nanti di acaranya Neverland ini sebagai perwakilan dari sponsor, Pak Peles, bagaimana pendapatnya tentang adanya event Neverland yang bakal diselenggarakan di Kota Bandung ini? Apakah Bapak sangat support banget atau gimana nih Pak? Silakan Pak. Untuk Leza sangat support sekali Pak. Oh, support ya. Support sekali Keren, Pak. Pak. Sekali support sekali. Itu kok proses foodnya berarti saya Iya, betul. sekeresek dua keresek ya. Ya. Leza support sekali Pak. Iya. Pemaksaan deh namanya ayo ya. Iya. Resek. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini. Harapan apa nih untuk Neverland ke depannya? Misalkan Neverland bikin konser musik nih di Bandung atau di mana pun nih. Harapannya nih Pak. Apakah Bapak dari Pak Peles dari apa sih Leza bakalan mensupport terus mungkin atau gimana? Ah, Ya, kita akan support terus lah. Iya. Amin ya. Karena acara Neverland ini adalah event yang cukup bagus ya menurut kami. Jadi sebagai sponsor Leza ini Iya. dimanapun Neverland berada mengadakan event kita siap support ya. Boleh tepuk tangannya dong. Dimanapun katanya ya, Leza itu bakalan support ya untuk Neverland gitu. Boleh ya Mas Bono gimana? Oke, kita di sini bakalan ada perwakilan dari penonton ya. Bakal ada perwakilan dari penonton. Iya, oh bentar. Saya mau ucapin terima kasih dulu dong. Terima kasih lah. Buat tepuk tangan dong untuk sponsor dari Leza ya. Tepuk tangan dong. Makasih ya untuk Bapak Altenes sebagai National Sales Manager dari Leza ya. Tadi udah disegel ya sama Mas Dono bakal ada dari penonton. Oh, enggak, kalau saya mau nanya dulu nih dari Mas Mbak Sika ya. Dari Mas Tika dulu. Aduh ini Mbak yang sangat cantik. Oh, nanti
nanti dulu ya. Udah kita mau langsung aja lanjut ke penonton ya. Dia tunda dulu ya. Oke, penonton dan penonton katanya bakalan ada mau ngasih tahu juga nih ya. Oke, Mas mana ya? Oke, Ya, Mas, Mas. silakan Mas. Ini. Oke Mas, boleh perkenalkan diri Mas nih. Oke, sebagai perwakilan dari penonton, bagaimana menurut kamu Neverland di kota Bandung mungkin? Halo, saya Fahmi. Saya dari Banjar, ya, Kabupaten Bandung. Menurut saya Neverland ini ya cukup menarik. Bahkan di kota Bandung buat tahun ini jarang-jarang juga ya. Jarang ya, full line up koplo ini ya. Koplo. Kebetulan musik-musik Jawa koplo ini emang lagi top juga gitu. Oke, lagi top Indonesia juga, kan apalagi di Jawa Barat juga. Oke, setelah full line up ini menurut kamu gimana nih? Keren-keren sih, apalagi kan NDX ini emang lagi naik-naiknya gitu. Apalagi kan di TikTok juga si musik-musik NDX itu sekarang lagi jadi topnya, yang emang di posisi teratas juga kan. Oke, apa sih musiknya bisa? Apa sih? Jadi Cakna ya? Jadi Cakna, NDX. Kalau lagu juga, jujur emang saya judul-judulnya gitu. Saya emang kurang tahu. Oh ya, bahasa Jawa soalnya. Oke, harapannya mungkin untuk Neverland menurut Mas gimana nih? Mungkin untuk kedepannya line up-nya lebih banyak lagi gitu loh. Lebih banyak? Lebih banyak lagi. Siapa aja nih? Oh, Apa ya? Mela Karisma gitu kan ya? Ya, boleh. Hah? Karisma. Mela Derby gitu kan ya? Ya, boleh. Cubita Gombrang, ya, bisa ya? Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Oke. Keren sekali ya. Mungkin lebih banyak lagi Cina ya, pengen ada tambahan. Mas Bimo banyak banget ya yang mau ditambah. Silakan ambil hadiahnya Mas, ada nugget juga nanti. Dari Minuman dari Hava. By the way, terima kasih untuk Hava yang sudah menyediakan ruang Iya. untuk kita press conference ini. Boleh tepuk tangan untuk Hava yang house. Oke, kita mau ngobrol bareng sama Mbak Sika satu-satunya di depan Iya. saya. Mbak Sika yang cantik dari Jaksel nih ya. Dari mana nih Mbak Sika? Dari mana Mas Ika baru kalian dulu? Dari Jaksel, Ada ya? Mbak Sika, oke. Mbak Sika, saya mau nanya nih, selain kota Bandung, akan diadakan di kota mana lagi di Neverland mungkin? Total berapa kota yang akan didatengin di tahun 2025 ini? Gokil. Tour berarti? Tur dong. Tur ya? Intinya nggak hanya di Bandung aja, kita bakal tur ke kota-kota lain. Untuk pertama kalinya ini kita memilih kota Bandung dan selanjutnya akan kita kunjungi kota-kota besar lainnya. Oh iya, Jadi jadi di kan mana selain nih? Bandung ya. Padang, mungkin cobain Padang ya. Boleh. Boleh. Kan mau tur, katanya kan boleh dong aja. Tur ya. Nanti Sponsornya bisa dikombin nanti daging frozennya langsung jadi rendang di Padang. Oke. Indonesia. Bener. Itu bisa aja tuh. Nah, sekarang ya untuk Mbak Sika di sini bakalan ada perform apa aja nih di Neverland nanti. Spesial performnya? Iya. Untuk special performance-nya yang jelas kita beda dari kota lain. Jadi konsepnya Bandung itu kita memilih kota Bandung itu untuk ambiar. Tapi untuk kota-kota lain, untuk selanjutnya kita bisa jadi mengikuti kota-kota peminatnya. Betul. Oke, menyesuaikan berarti ya. Betul. Oke, Disesuaikan keren. dengan kota-kota yang mau kita tuju. Oh iya, di Bandung itu pengen bikin ambiar gitu. Jadi udah hasil risetnya Mbak Sika ya. Biar nanti bisa next ke kota-kota lain gitu ya. Betul. Jadi menurut Mbak Sika, Bisa jadi kota lain, Betul. tapi kan balik lagi peminatnya kota-kota lain maunya kayak gimana. Iya betul. ini Mbak Sika udah meriset mungkin di Bandung nih ada Cakna gitu kan, banyak ya anak-anak sekolah, Karena anak kampus gitu kan. beberapa talent itu ada yang baru pertama kali juga main di Bandung. Oh iya, saya mau kasih tahu juga ya, ada 2 performan yang katanya baru manggung di Bandung katanya. Ini juga mungkin special guest yang bakalan menjadi demam juga mungkin ya. Ini di Bandung nih, ini kata kreatif. Dia juga mungkin sebagai performer yang sangat luar biasa juga, banyak penggemarnya dari Bandung dan juga bisa menyambut para penggemarnya yang di Bandung. Iya. Ada siapa aja tadi, Mas Yoga? Tadi untuk performan yang
Ada ini, ada Jasun. Jasun Labora ya. Ada Jasun. Sama Labora ya satu lagi. Jasun sama Kalian tahu Labora. nggak Jasun? Kalau saya Itu baru pertama lah ke Bandung ya. jadi Jasun tuh mungkin yang saya tangkap Jawa Sunda. Jasun. Gitu lah gitu kan. Jasun. Ah kira ini itu. Jadi Bukan. manggung di Sunda, gitu mungkin. Bukan ya. Untuk Mbak Sika di sini juga ya. Kan untuk konser itu banyak ya. Dari sekian banyak, kenapa harus datang ke Neverland gitu? Oke, sebelum aku jawab pertanyaan itu, Iya. aku mau ingetin lagi buat kalian untuk pembelian tiket Neverland bisa kalian dapatkan di artatix.co.id. Artatik ya. artatix.co.id atau kita bisa juga beli di pembelian offline karena beberapa coffee shop kita juga naruh untuk di titik-titiknya ada di Bandung kota atau kecamatan kabupaten. Keren ya. Oke, bisa kalian beli juga. Mungkin boleh diinformasikan juga mungkin buat teman-teman juga ya bahwa bisa dibeli di mana aja tadi? Tiket ya. Untuk pembeliannya hanya di artatix.co.id. Untuk pembelian offline-nya di coffee shop. Oh ada di coffee shop di Bandung, Di apa? Kota Ada di apa? Bandung sama Kabupaten Bandung mungkin ya. Betul Di ya. apa ada di apa? Ada ya, mungkin nanti ya. Untuk hari ini ada dari Ah. jam 12 sampai jam 17.00 atau jam 5 sore. Oh. Itu flash sale. Oke, flash sale. Jadi di harga berapa jadi kalau flash sale tuh? Kalau harganya untuk festival ada di 130 dan Yeah. VIP ada di 200. Oke, dari harga 150 tadi kalau nggak Untuk salah. hari ini aja dari jam 12 sampai jam 17.00. Oke, boleh diinfokan juga buat teman-teman mungkin buat teman-teman media atau teman-teman tamu yang sudah di sini. Kita bakalan ada flash sale untuk acara Neverland dari jam 12 ini sampai jam 8 ya. Iya, sampai jam 5. Sampai jam 5. Bentar amat. Sebenarnya bentar apa bisa ditambah nggak ya jamnya biar pada datang lagi. Buat flash sale itu ya. Oke. Nah, mungkin menyinggung yang tadi ya. Kenapa gitu? Oke. Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Iya. Oke. Untuk intinya kenapa masyarakat Bandung harus beli karena Neverland ini adalah festival yang beda dari yang biasanya, dimana kita bawa ambiar, full ambiar kita bawa ke kota Bandung. Dan yang pastinya harga tiketnya juga terjangkau. Di bawah UMR ya, 130. Di bawah UMR yang untuk tiketnya terjangkau semua ya. Oke, terima kasih Mbak Sika ya. Sama-sama. Oke, kita bakalan ada Oke, sesi ya. tanya jawab buat teman-teman.